Assalamualaikum Bu Sherly. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar Sehat biasa. ya? Sehat. Iya, anak-anaknya juga sedang antusias belajar ya Bu Iya. Sherly ya, kelas 2 ini. Luar biasa. Iya, Bu Sherly, kita kemarin sudah merencanakan ya Bu, Iya. merencanakan akan dilaksanakan apa ya, observasi dan supervisi berbasis coaching untuk Bu Sherly gitu ya, akan dilaksanakan hari besok ya, Rabu ya. Kira-kira sebelum dilaksanakan pembelajaran esok hari, nah kira-kira Bu Sherly sudah menyiapkan rencana pembelajarannya ya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah siap. Iya. Kira-kira rencana pembelajaran Bu Sherly ini, tujuan pembelajaran itu meliputi apa saja? Tujuannya saya ingin mengajarkan tentang kerukunan, kerukunan dan bagaimana mengaplikasikan ke dalam anak-anak bekerja kelompok. Berarti materi kerukunan ini nanti akan dipraktikkan dalam Bekerja kelompok. Iya. Kemudian untuk bahasa Indonesianya, saya ingin anak-anak bisa menerima dari bacaan, kemudian memahami huruf kapital, tanda baca, kemudian ceritakan kembali apa yang sudah dibaca. Jadi anak-anak besok akan belajar tentang penulisan huruf kapital, Ya, kemudian juga berlatih untuk menceritakan kembali bacaannya, dibaca maaf ya. Nah kemudian dua itu ya Bu Sherly ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk besok. Nah kemudian dalam pembelajaran Bu Sherly besok itu kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai meliputi apa saja ya? Mungkin kompetensi anak yang ingin ditingkatkan, atau dari Bu Sherly sendiri ingin meningkatkan apa, mungkin bisa disampaikan dulu. saya ingin mengembangkan kreativitas anak melalui pembelajaran diferensiasi. Oke, yang pertama, jadi Bu Sherly ini akan fokus untuk mengembangkan kreativitas anak ya, Iya. melalui pembelajaran diferensiasi. Ya. Iya. Oke, kemudian selain ini mungkin ada lagi Bu Sherly? Boleh. Sosialnya untuk kemampuan bersosialisasi Oke, itu iya. dalam bentuk kerukunan, bekerja sama. Ini saya wujudkan di dalam bekerja kelompok. Baik. Berarti Bu Sherly ini juga akan mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Iya. Ya, berarti Bu Sherly untuk mengembangkan kemampuan relasi anak dalam kerjasama gitu ya. Baik. Wah, menarik sekali nih Bu Sherly pembelajaran untuk esok hari. Nah, kemudian dari tujuan area pengembangan yang tidak dicapai, kira-kira Bu Sherly sudah menyiapkan strategi apa? Yang pertama, strategi saya menggunakan pembelajaran diferensiasi itu. Iya, pembelajaran diferensiasi ya. Saya masukkan di situ dalam metode inquiry. Oke, baik. Jadi anak-anak ini fokus nanti juga berarti anak-anak dipancing untuk menemukan sesuatu ya. Untuk diferensiasinya berupa apa? Bu Sherly dalam konten, proses atau bentuknya? Saya menggunakan diferensiasi konten. Kontennya ya. Jadi nanti juga berhubungan dengan bahasa Indonesia tadi ya, yang membaca, kemudian menggunakan yang audio, menggunakan video, kemudian yang kinestetik nanti juga ada bermain peran. Oh, berarti nanti juga ada role play ya? Iya, role play. Ya. Nah ini kalau anak-anak pas belum bermain sepertinya seru sekali. Oke, ini berarti sudah dibagi kelompok ya Bu ya? Sudah. Oke, berarti sudah ada kelompok, tinggal bisa melaksanakan. Baik, nah ini saya rasa beberapa hal yang sudah saya tanyakan. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bu Sherly sebelum besok
dilaksanakan observasi di kelas Bu Sherly? Mungkin nanti untuk pengembangan di dalam proses pembelajaran diferensiasi saya mungkin nanti perlu masukan Gitu. karena ya masih dalam tahap. Iya, kita bersama-sama nanti akan melakukan refleksi. Begitu Bu Sherly, terima kasih. Saya juga antusias ini untuk melihat nanti pasti akan senang bahagia dengan pembelajaran diferensiasi yang akan disampaikan oleh Bu Sherly. Ya, semoga sukses pembelajaran untuk besok dan sukses untuk tugas Bu Sherly yang lain. Terima kasih Bu Sherly, sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa yang mimpin doa? Yuk kita menyanyikan lagu wajib dulu dan apa? Tema 8 itu kita belajar tentang apa? Aturan keselamatan di perjalanan. Oke. Nah, kita ada tujuan belajar hari ini. Kita mau ngapain kira-kira hari ini? Coba yang pertama, kita akan berdiskusi kelompok. Kita akan menerapkan apa namanya? Kerukunan. Kita akan lihat dalam kelompok. Nanti kalian bisa bekerja sama tidak, dengan temannya bisa menghadiri tidak. Nah, itu kita akan lakukan dalam kelompok. Kemudian peserta didik atau anak-anak harus mampu menjelaskan tentang aturan keselamatan di dalam saling menghargai. Yang ketiga, Naswa, saling menghormati. Yang keempat, Galang, berdiri bersama. Tidak bersama dan tidak membunuh. Jadi kalau mau bersama
Panggil nama sesuai nama teman. Terkait dengan tadi, kita harus menghargai teman. Yuk, si Hiro, kiri. Tidak boleh jahil, betul. Najib. Iya, alat beribadah tidak boleh untuk mainan, bolehnya untuk beribadah. Berdiri coba. Tidak boleh menyembunyikan barang teman. Ada lagi Zafira? Tidak boleh orang sarung karena itu akan menyakiti teman. Jadi kalau kita mau bersatu, kita harus hidup rukun. Kita harus bersama-sama dan saling menyayangi. Oke. Kelompok tiga sukanya apa? Menggambar dan mewarnai. Kalau kelompok empat? Sama. Kelompok lima? Bergerak. Kamu sukanya bergerak? Iya. Oke. Sekarang kita akan belajar sesuai dengan minat belajarnya. Kelompok lima tapi kalian juga bisa membuka. Boleh pinjam barang teman pinjam teman. Tiga. Laki kalau pakai helm, kalau kecelakaan caranya biar nggak pecah. Iya Pak. Di sini ada Pak, ada paletnya. Di sini. Oh iya, jangan Pak. Pulang sana Pak, ambil helm. Jangan pakai helm Pak. Ya, Api. Lagi gue. Yo, El. Masuk, El. Api, berdiri yang bagusnya aja. Yo. Tiga. Aturan mengendarai sepeda motor. Kita harus kita tepuk tangan. Aturan dibuat ada gunanya.
pakai psikologi masing-masing dengan Berdiri. Yang keras. Iya, tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh dari dalam bus. Davina? Iya, duduk di kursi masing-masing. Ada lagi? Gantian temannya. Mana lagi? Oh, yang lain. Bisa tuh Bu. Iya, sebelum berdoa, sebelum berangkat kita harus berdoa. Terima kasih Bapak satu, tepuk tangan untuk Bapak satu. Ya, dikumpulkan ya. Oke, selanjutnya kelompok. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita belajar dengan seru, dengan semangat. Besok lagi kita harus belajar lebih semangat lagi ya. Oke, yuk. Selamat pagi Bu Sherly. Selamat pagi Pak. Iya, alhamdulillah ini tadi sudah dilaksanakan ya pembelajaran di kelas 2 oleh Bu Sherly. Terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Sherly laksanakan, nah, kita akan melaksanakan yang namanya pasca observasi. Kita akan berbincang-bincang
kita akan diskusi santai ya Bu Serwi ya. Iya. Diskusi santai, tapi nanti muaranya adalah untuk apa ya, kita melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah kita akan ngobrol bersama. Ya, Bu Serli, terkait dengan diskusi kita hari ini, kira-kira dalam diskusi kita ini, kira-kira tujuan yang Bu Serli inginkan itu apa dari obrolan kita nanti? Ya, tujuan untuk kita ngobrol Bu Serli menginginkan apa? Yang pasti saya mengusulkan Iya. apakah proses pembelajaran saya sudah diferensiasi atau belum. Kemudian Tentang berarti yang pertama Bu Serli ini menginginkan kita akan berdiskusi tentang pembelajaran diferensiasi yang sudah bisa dilaksanakan ya. Oke, kemudian ya apa yang Bu Serli inginkan kira-kira selain pembelajaran diferensiasi pelaksanaannya apa? fokusnya pelaksanaannya dalam proses pengajaran itu apakah sudah baik, apakah sudah sesuai dengan diferensialnya itu atau belum. Kemudian untuk hasil dari proses tadi apakah efektif? Jadi yang saya tangkap ya, tujuan yang Bu Serli inginkan itu Bu Serli ini ingin mengetahui pembelajaran berdiferensiasi itu yang sudah Bu Serli laksanakan itu apakah sudah berjalan dengan baik, pelaksanaannya itu apakah sudah sesuai dengan perkembangan diferensiasi dan sudah efektif atau belum. Luar biasa ini tujuannya. Nanti kalau misalkan ini nanti kita berhasil untuk merefleksi, pastinya akan berdampak untuk pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengawali dulu. Sebelum dilaksanakan observasi hari ini kan kita sudah melaksanakan bincang-bincang dulu ya, bisa lihat tentang persiapan dalam mengajar. Kira-kira Bu Serli bisa mengulas sedikit dulu kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi itu meliputi apa saja ya Bu Serli? Saya ingin menanamkan kerukunan dalam kelompok. Iya. Saya wujudkan dalam kelompok ini. Kemudian untuk bahasa Indonesianya saya ingin anak-anak itu bisa memahami huruf kapital bagaimana kemudian Iya. juga memahami aturan-aturan dalam keamanan dalam bernegara. Iya. Nah, kemarin kita sudah berbincang-bincang terkait dengan area pengembangan yang sudah tercapai juga. Bisa juga ini juga sejalan dengan tujuan pasca coaching ya. Bu Serli kemarin juga mengatakan bahwa Bu Serli ingin mengembangkan kreativitas melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian strategi yang disiapkan tentu saja dengan diferensiasi dan inquiry ya. Kemudian ada juga role play yang sudah ditampilkan anak-anak luar biasa. Sepertinya anak-anak semangat sekali ini. Iya, alhamdulillah semangat sekali dan bisa. Iya ya. Oke, nah itu terkait dengan perbincangan kita harus kita sinkronkan dengan pasca observasi ini ya. Sebelumnya bagaimana ini perasaannya Serli setelah melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak ini? Perasaan melihat reaksi anak-anak itu antusias dalam pembelajaran, saya pun juga jadi senang gitu. Anak-anak ternyata juga nyaman dan lebih ekspresif dalam berkreasi dalam menyampaikan juga,
dan berdiskusi juga. Tadi saya lihat anak-anak juga senang. Iya, iya. Berarti Bu Sari merasakan semangatnya anak-anak ya? Iya. Kira-kira tentu apa yang Bu Sari rasakan ini pasti ada langkah-langkah yang Bu Sari rancang, Bu Sari laksanakan. Kira-kira bisa diceritakan Bu Sari pembelajaran yang Bu Sari laksanakan itu seperti apa? Kira-kira yang menjadi poinnya ini tuh yang menarik ya. Dari rancangannya memang saya mencari dari beberapa sumber dan konsultasi dengan beberapa guru juga. Kemudian saya kaitkan dengan 7 indikator KD dan indikatornya saya kembangkan. Kemudian saya lihat lagi kondisi anak, apakah tujuan dari pembelajaran yang ingin saya rancang ini sesuai apa belum. Jadi saya kondisikan dengan kondisi anak juga. Anak-anak sukanya belajar seperti apa. Jadi kalau misalnya yang visual, saya kelompokkan dengan yang visual. Jadi saya analisis dulu anak-anak sukanya seperti apa. Kemudian saya sinkronkan dengan materi. Kemudian ya saya susun secara diferensiasi seperti itu. Kemudian saya coba aplikasikan. Anak suka. Iya. Kalau yang tadi yang Bu Sari laksanakan itu tidak semata-mata proses yang suka. Jadi Bu Sari mulai dari juga melakukan konsultasi juga dengan guru-guru sejawat. Kemudian dari indikator Bu Sari juga menyesuaikan dengan kondisi murid-murid Bu Sari. Kemudian memasukkan pembelajaran diferensiasi. Jadi salah satu strategi yang dipersiapkan tadi adalah diferensiasi ya. Oke. Bagaimana untuk pembelajaran diferensiasi itu? Berupa apa? Yang nampak di siswa bentuknya. Kalau tadi anak-anak yang memiliki kemampuan audio, saya sediakan video pembelajaran yang terkait dengan materi. Kemudian saya berikan lembar kerja kelompok. Setelah itu mereka mendiskusikan dari video itu. Kemudian untuk yang visual yang suka dengan gambar-gambar, saya berikan beberapa rambu-rambu lalu lintas dan mereka akan pilih sendiri. Kan ada banyak tadi rambu-rambu lalu lintasnya. Nah, saya minta mereka sendiri yang memilih apa yang mau mereka diskusikan dan apa yang mau mereka presentasikan. Ya, untuk yang suka bergerak, untuk yang kinestetik, saya memberikan lembar kerja, jadi seperti ada langkah-langkahnya juga. Di situ ada langkah yang mau dilakukan untuk bergerak, untuk mereka memahami. Ya. Jadi awalnya mereka membaca dulu, dipahami, kemudian mereka praktekkan. Dengan seperti itu harapan saya anak-anak lebih paham. Menarik sekali ya, sesuai dengan. Jadi saya juga melihat di catatan saya juga mulai ada 5 kelompok ya Bu ya. Iya, ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok yang dibagi berdasarkan dengan minat gaya belajarnya. Ada audio, visual dan sebagainya. Tadi saya melihat videonya ada yang dari HP gitu kan? Iya. Dari HP satu kelompok HP, kemudian ada yang di kelompoknya dari fasilitasi dengan laptop, gitu kan? Kemudian yang audio video tadi ya, kemudian yang visual, gambaran baru bisa menyiapkan simbol-simbol itu ya. Kemudian yang kinestetik, saya tadi melihat ada yang masuk ke dalam kelas membawa sepeda tadi. Iya, membawanya sepeda tapi prakteknya untuk aturan mengendarai sepeda motor. Tapi karena anak-anak kan, jadi saya minta sepeda saja. Kalau sepeda motor terlalu besar. Anak seneng ya? Iya.
dan ternyata lebih tenang juga. Iya. Nah, dari pembelajaran diferensiasi ini tentu persiapannya juga tadi sudah diceritakan, dan pelaksanaannya saya juga tadi melihat, saya juga mengulas lagi. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah bisa dilaksanakan itu ada tantangannya ketika melaksanakan. Iya. Tantangan yang pertama mengkondisikan anak karena masih kelas kecil, mereka susah untuk fokus lama, jadi harus lebih difokuskan lagi. Kemudian tantangan yang untuk yang kelompok visual tadi kan karena saya menyiapkan terlalu banyak rambuan lalu lintas. Jadi untuk mempresentasikan ke teman-teman saya harus memfasilitasi juga gambar apa yang mau disampaikan ke teman-temannya. Itu karena terlalu banyak berarti jadi agak kesulitan mengkondisikan memilih gambarnya. Jadi harus yang ini bu, seperti itu, jadi kurang efektif untuk waktu. Ya, jadi karena yang bisa dirasakan yang pertama mengkondisikan anak-anak ya. Iya. Anak kelas Masih kurang fokus. Iya. Kemudian dalam kelompok visual gambarnya bisa merasakan gambarnya banyak. Jadi kurang efektif. ya, yang bisa dirasakan seperti itu. Tantangannya, apakah ada tantangan lagi bisa? Boleh juga selain diferensiasi ketika proses yang lainnya mungkin tidak boleh. Ya untuk mengkondisikan sosialnya. Gimana? Biasanya anak kan ada yang nggak mau dengan kelompok ini, ada yang nggak mau sama ini, ya gitu. Iya. Itu perlu lebih saya tanamkan lagi sebenarnya untuk kesadaran. Kelas 2 ya? Iya. Kelas 2 masih pilih-pilih ya? Masih pilih-pilih. Pilih-pilih teman dalam kelompoknya. Kira-kira ada lagi? Ya, itu ada 3 tadi ya. Yang pertama mengkondisikan anak-anak dalam pembelajaran, utamanya dalam pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua kelompok visual, terlalu banyak. Kemudian yang ketiga memilih. Kira-kira ini Bu Sherly ini apa yang menyebabkan kira-kira tantangan itu muncul mengkondisikan anak-anak masih aku sendiri tadi tantangannya anak-anak masih ada saat kondisi. Kira-kira Bu Sherly menemukan apa penyebabnya ini? Kalau saya amati, anak-anak memang lebih suka cerita. Bercerita. Iya, lebih suka bercerita, jadi suka ngobrol sama temennya. Nah itu makanya saya salurkan dengan bekerja kelompok. Tapi ada kalanya ternyata walaupun sudah bekerja kelompok, mereka untuk fokus memperhatikan temannya masih kurang. Ya suka bercerita. Karena suka ngobrol sama teman-teman. Ya, itu adalah. Jadi ternyata anak SD itu selalu cerita. Kira-kira dari tantangan ini, Bu Sherly apakah sudah kira-kira untuk mengantisipasi tantangan-tantangan ini untuk dilalui? Apakah Bu Sherly punya ide atau peluang kira-kira potensi apa yang bisa dimanfaatkan anak-anak atau dari Bu Sherly sendiri atau dari lingkungan yang bisa dimanfaatkan? Mungkin untuk kedepannya setiap kelompok yang mempresentasikan itu mungkin harus memberikan soal kepada teman-temannya supaya lebih fokus. Jadi teman-temannya lebih memperhatikan karena akan diberi
bisa membuat soal. Jadi nanti Bu Selvi punya ide ini, anak-anak membuat soal, jadi anak-anak mungkin punya rasa terlibat, ya terlibat dalam membuat soal. Kemudian ada lagi Bu Selvi kira-kira? Ya mungkin untuk kedepannya lebih sering saya jadikan untuk kerja kelompok Pak. Mungkin untuk kedepannya juga mungkin saya akan memberikan suatu permasalahan yang mereka bisa diskusikan bersama atau membuat namanya program apa bersama-sama mungkin agar tersalurkan. Iya. Jadi yang kedua, Bu Selvi akan membentuk kelompok. Nah ini untuk melatih juga tadi ya tantangan yang anak-anak itu sering untuk memilih-milih anggota kelompok. Kedepannya akan lebih saya ajak supaya tidak dengan kelompok terus. Baik. Nah, tadi ada dua ya rencana untuk mengatasi tantangannya dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pertama, ada soal sering membentuk. Nah, yang pertama tadi anak-anak membuat soal tujuannya yaitu untuk anak-anak supaya terkondisi, ya kan? Ya. Nah, kita yang pertama ini anak-anak membuat soal tujuannya untuk membuat terkondisi. Kalau menurut Bu Selvi, indikatornya atau kira-kira ini sepertinya cara saya ini efektif. Nah, kira-kira itu nanti menurut Bu Selvi indikatornya seperti apa? Ini tuh anak-anak membuat soal apakah berhasil atau tidak? Menurut Bu Selvi nanti akan seperti apa keberhasilannya? Kalau menurut saya kemungkinan akan lebih efektif karena kan anak-anak akan dituntut mengerjakan soal dan itu akan menjadi pertimbangan saya untuk membuat soal ulangan harian. Jadi anak-anak tentu saja akan membuat soal. Nah, kemudian bisa juga sebagai bahan ketika melakukan evaluasi. Jadi ini bisa menjadi apa ya, salah satu cara ya untuk membuat keterlibatan murid. Kira-kira dari rencana Bu Selvi ini, Bu Selvi membutuhkan apa? Kira-kira membutuhkan entah berupa materi atau dukungan dari jalur mungkin atau yang lain. Ya. Mungkin saya akan membuat referensi tambahan, jadi tidak hanya tersebut dari buku. Saya akan melibatkan perpustakaan untuk tambahan sumber, atau mungkin saya juga akan melibatkan lab komputer supaya anak-anak bisa mencari informasi tambahan. Jadi bisa mengakses dari berbagai sumber. Ya. Di pendukungnya Bu Selvi akan kerjasama dengan tulis ini berarti ya? Iya, dengan tulis. Dengan tulis untuk menyediakan berbagai bahan bacaan dan sumber dijadikan soal anak-anak juga. Kemudian laboratorium komputer di literasi digital. Kira-kira ini akan dilakukan kapan Bu Selvi? Apakah terprogram atau bagaimana? Satu minggu atau bagaimana? Mungkin minggu depan Pak. Minggu depan mungkin saya akan coba terapkan jadi bisa evaluasi. Ya. Ini dilaksanakan mungkin atau setiap subtema atau
ketika tema sudah selesai atau setiap pembelajaran? Mungkin untuk planning kedepannya baru setiap tema, tapi untuk selanjutnya lagi saya usahakan untuk setiap pembelajaran. Karena ini kan saya juga baru belajar juga untuk pembelajaran diferensiasi, jadi saya masih membutuhkan informasi, kemudian konsultasi dan ya mengumpulkan berbagai sumber juga untuk mendukung pembelajarannya diferensiasi. Tapi luar biasa loh bisa mencoba pembelajaran diferensiasi. Iya. Karena saya pikir menarik, Pak. Iya. Menarik, berbeda. Iya. Dan ternyata memang menarik dan anak-anak juga suka, antusias. Iya. Dan mereka juga mau seperti itu lagi. Iya. Iya. Kemudian yang kedua tadi akan membentuk kelompok kerja kelompok. Kira-kira tujuannya tadi apa bisa dibentuk? Tujuan untuk membentuk kelompok? Yang pertama ya untuk membentuk sosial emosional mereka supaya lebih menanamkan kerukunan, tidak pilih teman lagi, kerjasamanya, kemudian menyalurkan juga energi mereka. Saya lihat kondisi anak kelas 2 itu suka bercerita, suka berpendapat, jadi saya salurkan di dalam kerja kelompok itu. Nah, ukuran keberhasilannya berarti tadi ya anak-anak tidak memilih teman, bisa bekerja sama, menghasilkan produknya. Iya, dalam rencana yang Bu Sherly rancang ini kira-kira pendukungnya apa saja? Kira-kira mengajak kerjasama atau butuh secara materi atau bagaimana pendukung yang bisa diperlukan? Iya, yang pertama sumber dari buku, dari internet, juga dari sekolah dan teman sejawat untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi merancang itu seperti apa. Kemudian kalau dari materi mungkin harus menyiapkan bahan-bahan dan alat yang akan digunakan sesuai materi. Menyesuaikan materi yang akan luar biasa. Jadi Bu Sherly punya komitmen ya untuk apa? Untuk bergerak untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, kira-kira kalau di rancangannya Bu Sherly ketika membuat kelompok itu apakah terprogram waktunya? Sama tadi kan kalau di mempersoalkan setiap tema, kalau untuk kelompok bagaimana? Membuat kelompok. Ya. Saya merencanakan dalam setiap pembelajaran anak-anak ada diskusi kelompok. Iya. Ya, jadi saya melihat kalau anak-anak tidak menyalurkan kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri dengan bercerita atau mereka kurang memperhatikan dulu, jadi lebih sibuk berbicara dengan teman. Jadi mungkin untuk kedepannya ya saya akan jadikan contoh untuk setiap pembelajaran. Ya, setiap pembelajaran. Jadi ya saya akan menekankan di poin tertentu, tapi saya akan meminta anak untuk berdiskusi dulu sehingga tersalurkan apa yang menjadi mereka. Kemudian juga saya bisa memfokuskan di bagian-bagian yang terpenting. Jadi ini tujuan dari rencana ini membentuk kelompok juga. Ini juga terkait dengan pembelajaran sosial emosional ya. Iya.
Ya, ini bagus sekali ini. Ya memang ketika anak kelas 2 ya. Kelas 2 ini saya setuju sekali. Bagus sekali ketika sering diajak untuk bekerja sama, berkolaborasi. Justru ini yang mereka butuhkan untuk melatih bagaimana sosial berrelasi, gitu kan? Relasi bekerja sama, bagaimana mereka bertanggung jawab. Ini saya setuju sekali. Oke. Ini ada 2 rencana pengembangan diri dan kira-kira aktivitas pengembangan yang akan Bu Sherly laksanakan. Kira-kira apakah ada yang lain Bu Sherly? Boleh? Boleh. Pembelajarannya karena Tentang RPP ya? Iya. Bagaimana? tentang RPP, karena saya masih dalam tahap belajar juga Iya. menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kadang saya bingung mengelola dari KD saya turunkan ke dalam RPP itu, kan saya harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Iya. Nah, kadang saya bingung harus seperti apa. Oh begitu ya. Jadi Iya. Bu Sherly ini, tapi sebelumnya pernah mencoba pembelajaran diferensiasi sebelum pembelajaran kali ini? Sudah mencoba tapi hanya sebagian, hanya sedikit bagian aja, belum benar-benar sempurna. Yang Bu Sherly rasakan seperti apa? Merasa apa? Menyesuaikan dengan kondisi anak-anak gitu? Iya, kadang kan kondisi anak juga berbeda-beda. Ada Iya. hari ini semangat, besok lagi nggak semangat Karena lagi masih gitu. usia anak-anak Iya, sangat dinamis. iya. Oke. Kadang bingung harus bagaimana ini. Jadi perlu banyak memberi informasi lagi. Dengan cara apa Bu Sherly untuk meningkatkan itu mengatasi tingkat tantangan Bu Sherly untuk meningkatkan indikator dengan kondisi lapangan yang dinamis itu? Kira-kira Bu Sherly ada pandangan apa untuk peluang yang bisa dimanfaatkan? Dari diri Bu Sherly. Akan meminta beberapa guru juga, ada guru aku juga Ya. mungkin kedepannya juga saya akan meminta guru mater ini untuk berdiskusi dengan saya. Jadi membantu saya memahami kondisi. Jadi sudut pandang saya bisa punya sudut pandang mungkin guru yang lain punya sudut pandang yang lain juga. Jadi itu bisa saya gunakan untuk masukan untuk saya untuk merancang pembelajaran seperti itu. Oke, berarti tadi ini masuk ke pendukung ya? Iya. Pendukung berarti berkolaborasi dengan teman sejawat. Wah, ini seru sekali. Kalau memang bisa dilakukan, tidak hanya Bu Sherly, semua guru bisa saling berkolaborasi, saling bertukar ide. Nah, ini sangat menyenangkan dan nanti akan nanti bervariasi juga mungkin suatu saat nanti Bu Sherly yang datang ke kelas saya juga bisa. Siap. Kan kolaborasi. Iya. Kolaborasi sama. Iya. Kira-kira Bu Sherly punya rencana waktu secara terprogram gitu untuk melakukan diskusi dengan teman sejawat? Ya mungkin setelah pembelajaran biasanya kan ke kantor. Berarti fleksibel kita waktu kita tidak belajar ya. Oke, ini ada 3 hal pengembangan yang Bu Sherly munculkan. Nanti akan dilebatkan membaca.
kemudian membuat kelompok, kemudian membangun untuk menyusun RPP berdiferensiasi. Luar biasa ini tiga hal yang saya rasa ini ketika nanti dilakukan dengan tujuan yang tidak dicapai masing-masing dilaksanakan dengan baik juga akan berdampak baik juga pembelajaran itu. Bu Sherly, mereka ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan pengembangan? Sudah ya. Oke, Bu Sherly, jadi yang bisa saya tangkap dari Bu Sherly tentang bincang kita soal pembelajaran itu, Bu Sherly hari ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian tadi kan tujuan di awal pelaksanaannya itu seperti apa, sudah sesuai atau belum, efektif atau belum. Bu Sherly tadi sudah menyimpulkan sendiri ya. Tantangan itu pasti ada kan? Tantangannya dari Bu Sherly tadi satu, mengondisikan anak-anak, kemudian pada kelompok visual untuk gambar yang banyak, kemudian ada anak yang masih milih kelompok. Ada rencana untuk menindaklanjuti tantangan tersebut. Ada tiga hal: anak-anak bisa membuat soal untuk membuat keterlibatan anak-anak dalam pembelajaran, kemudian nanti akan dibuat kelompok dengan intensitas yang lebih sering untuk melatih pembelajaran sosial emosional mereka, dan bisa dia akan mengembangkan keterampilan untuk membuat RPP dengan kolaborasi dengan luar biasa ini bisa dulu. Semoga nanti bisa menjadi langkah untuk terus bergerak dan menciptakan pembelajaran yang lebih akademik. Iya. Oke, begitu Bu Sherly. Itu bincang-bincang kali ini, dan sebelum berakhir saya akan meminta ini ya, saya punya pertanyaan. Apa ini perasaannya Bu Sherly ketika kita melaksanakan bincang-bincang setelah pembelajaran? Mungkin yang bisa dirasakan, kemudian apa yang bisa didapatkan boleh. Yang pasti saya merasa senang karena saya jadi tahu dengan arahan Bapak. Saya jadi tahu. Kita kan bincang-bincang saja. Iya. Maksudnya dari perbincangan tadi saya jadi menemukan, oh ternyata saya kurang di sini. Kemudian saya jadi memikirkan tindak lanjut ke depan, dan memikirkan juga apa yang perlu saya lakukan lagi. Kemudian perkembangannya seperti apa. Saya jadi terarah ke sana. Jadi Bu Sherly sudah bisa membangun diri punya solusi tindakan dari setiap. Oke, Bu Sherly, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa nanti, mungkin kita bisa diskusi lagi terkait dengan pembelajaran. Semoga sukses untuk semuanya. Terima kasih Bu Sherly. Terima kasih.